Apa kau tahu kapan pria bodoh itu akan kembali? Kalau saja aku perempuan, aku sudah jatuh cinta padamu. Mau apa kau kemari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 33. Bella masih terdiam di tempat dengan mata yang mengerjap pelan. Dia manusia atau jin? Tanya Bella pada dirinya sendiri. Menghilang begitu saja. Aku jadi merinding. Bella memeluk dirinya sendiri dan menatap sekitar takut-takut. Tunggu. Bella yang mengingat sesuatu langsung berlari ke arah jendela dan menatap pohon yang dipandanginya tadi. Jadi, yang aku lihat tadi nyata. Di pohon itu ada yang mengincar diriku. Tapi, siapa? Banyak pertanyaan yang bersarang di benak Bella. Menghela napas, Bella menumpukan tangannya di pinggir jendela dan memejamkan matanya. Nyawanya sekarang dalam bahaya. Dan di saat seperti ini, Bella kembali merindukan Arthur. Jika pria itu ada di sisinya, maka Bella tidak akan setakut ini. Karena Bella yakin jika Arthur akan selalu melindunginya. Sepertinya aku butuh udara segar. Bella beranjak dan berjalan menuju pintu. Tujuannya sekarang adalah taman. Saat membuka pintu, Bella mendapati Zack, Daryl, dan juga Morris di depan kamarnya. Ketiga laki-laki yang menyadari kehadiran Bella langsung membungkuk hormat. Bella hanya membalasnya dengan anggukan pelan. Kemudian membuka kedua tangannya untuk menyambut Morris yang akan memeluknya. Aku merindukan Bibi. Morris memeluk paha Bella karena tubuhnya yang pendek. Bella berjongkok untuk menyamakan tingginya dengan putra mahkota Acheron itu. Bibi juga sangat merindukanmu. Balas Bella memeluk bocah tampan itu. Daryl menghampiri dan memegang pundak Bella dan menuntunnya untuk kembali berdiri. Jangan terlalu lama berjongkok, kakak, ujar Daryl. Bella tersenyum dan mengacak rambut Daryl. Mengapa kau jadi perhatian padaku? Goda Bella membuat Daryl mengerucutkan bibirnya. Itu sudah kewajibanku, kakak, balas Daryl. Bella tertawa kecil dan menatap sekeliling. Keningnya mengernyit heran dan langsung memfokuskan pandangannya pada Zack. Mengapa hanya kalian bertiga? Di mana prajurit yang lain? Apa ini salah satu perintah dari raja? Tanya Bella heran. Zack membungkuk. Seperti yang Anda ketahui, Yang Mulia, ini adalah perintah dari raja. Anda hanya akan dijaga oleh keluarga kerajaan untuk jarak dekat. Dan untuk para prajurit yang lain, mereka menjaga Anda dari jarak 15 meter dari posisi Anda. Jelas Zack. Bella tercengang. Wah, sampai segitunya. Apa Emily dan Jacob juga tidak boleh berdekatan denganku? Tanya Bella yang jujur sangat ingin bertemu dengan kedua manusia itu. Zack menggeleng dan menunjuk ke arah kanan. Mereka menjaga Anda dari sana, Yang Mulia. Bella mengikuti arah tangan Zack, dan bisa ia lihat di sana ada Emily, Jacob, dan juga para prajurit dan pelayan yang lain yang tengah tersenyum ke arahnya. Bella membalas senyuman mereka dengan mata berkaca-kaca. Sungguh, Bella sangat merindukan mereka, apalagi Emily yang sudah dia anggap seperti sahabatnya sendiri.
Bella menghela napas dan menoleh ke arah Zack. Sampai kapan mereka tidak boleh mendekatiku? Tanya Bella. Sampai raja kembali, Yang Mulia. Balas Zack. Bella terdiam. Kembali? Kapan? Kapan pria bodoh itu akan kembali? Apa 1 bulan ini belum cukup untuk menghilang? Tunggu saja kau pria bodoh. Aku akan menghukummu jika kau sudah kembali. Lihat saja, aku tidak akan memberi ampun padamu. Batin Bella menggerutuk kesal. Aku akan pergi ke taman, ujar Bella dan langsung berjalan sembari menggandeng tangan Morris. Daryl dan Zack mengikuti di belakang Bella. Begitu juga dengan Emily dan Jacob yang mengikuti dari jarak 15 meter. Saat tiba di taman, Bella langsung duduk di kursi yang ada di bawah pohon. Matanya menatap kosong ke arah ladang bunga mawar yang ada di hadapannya. Mengingat sesuatu, Bella menoleh ke arah Zack yang berdiri di sebelahnya. Zack, apa kau mendengar sesuatu dari dalam kamarku tadi? Tanya Bella saat mengingat kejadian penyerangan terhadapnya tadi. Zack mengernyit, kemudian menggeleng. Tidak ada, Yang Mulia. Apa ada sesuatu yang terjadi di dalam? Tanya Zack. Bella menggeleng. Tidak ada. Balas Bella yang setelah itu kembali terdiam dengan banyak pikiran. Apa benar dia adalah penyihir? Tapi mengapa postur tubuhnya terlihat tidak asing? Siapa pria bernama Lee itu? Mengapa kepergian Arthur meninggalkan banyak pertanyaan yang membingungkan? Apa Arthur sudah mengetahui pelaku utama dari kejadian yang menimpanya? Bella berdecak dan kembali menatap Zack. Apa kau tahu kapan pria bodoh itu akan kembali? Tanya Bella. Zack sedikit terkejut saat Bella mengatakan Arthur sebagai pria bodoh. Namun berikutnya, Zack menghela napas dan menatap serius ke arah Bella. Walaupun terlihat tidak sopan, namun Bella tidak mempersalahkannya. Bulan purnama berikutnya setelah bulan purnama merah, jawab Zack. Bella mengernyit tidak mengerti. Hah? Maksudmu? Coba jelaskan lebih rinci. Titah Bella. Zack mengangguk pelan. Bulan purnama berikutnya adalah akhir dari siapa yang melakukan ritual. Jika saat bulan purnama dia belum kembali, maka itu adalah akhirnya, yang artinya dia sudah terjebak. Zack menghela napas. Menjelaskan semua ini membuat dadanya terasa sesak. Anda tahu, jika raja mempunyai kekuatan iblis, saat melakukan ritual itu, sisi iblis yang akan menguasai diri raja sampai purnama berikutnya. Jika purnama berikutnya, sisi iblis raja tidak hilang, maka raja tidak bisa kembali. Raja akan menjadi iblis selamanya dan akan menempati gua kegelapan. Lanjut Zack. Bella terkejut mendengarnya. Tanpa sadar, air matanya kembali menetes. Bella belum siap kehilangan Arthur. Bukan belum siap, tapi tidak akan pernah siap. Arthur adalah napas Bella. Jika Arthur pergi, maka Bella juga akan ikut pergi. Jadi, bulan purnama ini adalah penentunya. Tanya Bella dengan suara bergetar. Zack mengangguk lirih. Di tempat lain, terlihat seorang pria berjubah merah tengah duduk di dahan pohon yang berhadapan langsung dengan gua kegelapan. Pria itu tengah asik memakan buah apel sembari terus menggerutuk kesal menatap gua yang sangat gelap itu. Hei, calon kakak ipar. Apa kau ingin membuat calon adik iparmu ini mati karena terlalu lama menunggu? Teriak pria bernama Lee, menggema di hutan. Tidak lama kemudian, terdengar suara kepakan sayap dari dalam gua. Terlihat seorang pria dengan sayap hitam di punggungnya, juga tanduk hitam yang terletak di atas kepalanya. Jangan lupakan mata merah darahnya yang terlihat bersinar. Bukannya terlihat menyeramkan, pria itu malah terlihat sangat tampan. Dia, Arthur dengan wujud iblisnya.
Arthur bersandar di dinding depan gua sambil menatap malas ke arah pohon. Tepatnya ke arah Lee yang masih asik memakan buah apel. Padahal tadi dia berteriak sangat membahana. Dan sekarang bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Apa kau datang hanya untuk berteriak tidak jelas, Tuan Penyihir? Sindir Arthur. Lee menyengir dan turun dari pohon, seraya berdiri di hadapan Arthur dengan jarak 5 meter. Lee mengamati wujud iblis Arthur, karena baru kali ini dia melihat wujud iblis Arthur. Aku heran, ujar Lee sembari menatap Arthur dari atas sampai bawah. Yang aku tahu kalau iblis itu sangat jelek, tapi mengapa kau tidak? Dan malahan kau terlihat lebih seksi. Kalau saja aku perempuan, aku sudah jatuh cinta padamu. Kata Lee sembari menaikkan tudung jubahnya hingga wajahnya terlihat. Arthur memutar bola matanya malas. Aku terlahir tampan, jadi bagaimanapun penampilanku, aku akan tetap terlihat sangat tampan. Ujar Arthur membanggakan diri. Lee yang mendengar itu berlagak seperti ingin muntah. Padahal yang aku ucapkan tadi hanya omong kosong, dan kau malah mempercayainya. Ejek Lee. Arthur mengedikan bahunya. Mau apa kau kemari? Tanya Arthur ketus. Lee berdecak dan mengambil buah apel dari kantung jubahnya, kemudian memakannya. Kau ini sungguh tidak sopan. Seharusnya kau menyambutku, ditawarkan minum kek atau makanan gitu. Canda Lee. Arthur mendengus. Memangnya kau mau minum darah? Kalau mau, aku akan mengambilkannya. Balas Arthur. Lee melotot dan langsung menggeleng. Hah, tidak perlu. Minuman di wilayahku masih banyak dan sangat enak. Balas Lee cepat. Arthur tidak merespon dan hanya berjalan menuju batu yang ada di hadapan gua dan duduk di situ. Apa kau dari istanaku? Tanya Arthur pada Lee yang masih asik makan buah apel yang diambilnya dari kerajaan Arthur tadi. Lee mengangguk di sela mengunyahnya. Aku habis melihat adikku yang sedang mandi dengan kemampuanku yang tidak bisa terlihat. Jawab Lee santai. Arthur melotot dan langsung berdiri dengan wajah marah. Kau mengintip adikku? Tanya Arthur geram. Lee mengangguk, masih asik memakan apelnya. Tidak memperdulikan iblis tampan di hadapannya. Kau! Geram Arthur dan menyerang Lee. Namun, sebelum serangannya terkena, Lee sudah menghilang, membuat serangan Arthur malah mengenai pohon. Aku bercanda, bodoh. Lee kembali muncul di belakang Arthur dan duduk santai di batu yang Arthur duduki tadi. Arthur berbalik dan menggeram pelan. Aku tidak akan merestuimu jika kau berani berbuat mesum pada Evelyn. Tegas Arthur pada Lee. Lee terkekeh dan mengangguk. Kau tenang saja, aku tidak akan berbuat mesum pada Evelyn. Palingan cuma diam-diam mengecup bibirnya saat dia tidur. Balas Lee. Arthur kembali melotot. Saat hendak bersuara, Lee langsung tertawa terbahak-bahak. Santai, aku hanya bercanda. Jawab Lee cepat. Arthur berdecak. Entah bagaimana bisa ia bertemu dengan pria ini. Kalau saja Arthur tidak membutuhkan kekuatannya untuk melindungi Bella, mungkin Arthur tidak akan berurusan dengan penyihir gila ini. Apa istriku baik-baik saja? Tanya Arthur pelan. Kalau kalian tanya, apa Arthur merindukan Bella? Maka jawabannya adalah sangat. Arthur ingin sekali kembali, namun ia tidak bisa sebelum bulan purnama berikutnya. Dan itu pun jika sisi iblisnya bisa hilang. Kalau tidak, maka berlahirlah hidup Arthur. Lee mengangguk. Wanita itu bertindak lagi. Kalau saja aku terlambat, mungkin kau sudah mendengar kabar buruk. Balas Lee. Arthur mengepalkan tangannya.
Aku ingin sekali mencabik-cabik tubuh wanita sialan itu. Geram Arthur. Lee mengangguk. Tapi kau harus pada rencana awal. Biarkan ia yang menunjukkan kejahatannya sendiri, balas Lee. Dan untuk Arabella, kau tidak perlu khawatir. Aku akan melindunginya. Jika kau tidak kembali saat purnama berikutnya, jangan risau. Aku akan menjadikan Arabella istri keduaku setelah adikmu. Ujar Lee yang sangat gemar membuat Arthur marah. Arthur mendelik tajam ke arah Lee. Aku akan membunuhmu jika kau berani menyentuh istriku. Tukas Arthur. Lee mengedikkan bahunya. Aku sudah menyentuhnya tadi, balas Lee. Arabella terasa nyaman saat dipelukanku. Lanjut Lee menambah-nambahkan. Arthur yang sudah geram langsung menendang kaki Lee, membuat pria itu terjungkal ke belakang. Jika kau berani macam-macam dengan istriku, aku tidak akan merestuimu dengan Evelyn dan akan langsung membunuhmu. Tegas Arthur. Lee berdecak dan kembali berdiri. Pria itu membersihkan jubahnya yang sedikit kotor. Kemudian menatap Arthur dan tersenyum tipis. Maafkan aku calon kakak ipar, kata Lee dramatis, membuat Arthur berdecak. Sebaiknya kau pergi, aku malas melihat wajahmu, usir Arthur seraya mengibaskan tangannya. Lee mendengus dan detik berikutnya pria itu menyeringai. Mau ikut bersama aku? Goda Lee. Arthur menatapnya tajam. Kau gila, aku masih dalam wujud iblis bodoh, kata Arthur ngegas. Lee tertawa. Untung saja aku mendapatkan kekuatan penyihir dan bukan iblis sepertimu. Ejek Lee. Arthur menghela napas dan menampilkan wajah datar. Kembalilah ke wilayahmu, pria bodoh. Apa kau mau meninggalkan kerajaanmu begitu lama, ha? Tanya Arthur. Dan untuk istriku, aku yakin ia baik-baik saja. Jadi, kau kembali ke wilayahmu dulu. Jika wanita sialan itu bertindak lagi, kau boleh kembali ke wilayahku. Lanjut Arthur. Lee berdecak. Kalau saja istrimu bukan Arabella, aku tidak mau membantumu. Dan juga, kalau bukan untuk mendapatkan restumu, aku tidak akan mau menjadi pesuruhmu. Gerutu Lee kesal. Namun, Arthur mengabaikannya. Lee kembali berdecak. Baiklah, aku akan pergi. Sepertinya aku akan lembur mengurus tumpukan dokumen negara. Dumel Lee terlihat malas. Cepatlah kembali saat purnama ini. Tenagaku terkuras habis untuk teleportasi dari wilayahku ke wilayahmu. Ujar Lee. Arthur mengangguk. Semoga sisi iblisku bisa hilang saat purnama ini. Gumam Arthur. Lee menepuk pundak Arthur. Semangat, kau harus kembali. Jika kau tidak kembali, kau akan menyesal. Karena aku akan menjadikan Arabella menjadi istri keduaku. Setelah mengucapkan itu, Lee langsung menghilang sebelum Arthur menendangnya lagi. Arthur geleng-geleng kepala melihat Lee yang langsung menghilang. Sepertinya aku menyesal meminta bantuan pada pria gila itu. Astaga, bagaimana jika dia benar menjadi adik iparku? Apa yang akan terjadi? Arthur mengutuk dirinya sendiri saat mengingat wajah menyebalkan Lee. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.